janganlah memberikan pesimisme kepada anak bangsa ini yang sudah berbudi luhur, yang sudah punya semacam ibaratnya hayam wuruk, yang sudah punya Jayabaya, yang sudah punya Empu Barada, di flashbackkan menjadi orang yang kanibal. Ini lucu nggak? Kepada beliau yang terhormat Al-Muharram, kalau yang nggak keliru itu adalah Muwafiq apa namanya. Jadi sudah nggak usah demikian. Kembalilah kepada budaya adiluhur, ngerti tata krama. Isinya tata krama itu adalah budi pekerti. Budi pekerti yang luhur, sopan santun, budi pekerti, trapsusila, subasita, udah negara. Kamu mesti mempelajari itu agar seimbang. Ya, kono coro kok dikali kembali, gitu loh. Nun sewu Mbah. Lalu mengapa Mbah menyanggah bahwasanya Birawa Tantra ini tidak pernah terjadi di tanah Jawa dan bahkan di Nusantara? Dan Mbah di situ juga menyatakan bahwasanya bangsa ini telah berbudi pekerti yang luhur atau berbudaya adiluhung. Nah, terkait itu, apa sebenarnya yonine tanah Jawa ini, Mbah? Wong wilahing jatim nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, tabe-tabe uluk salam mulia. Hendaknya patut bersyukur, berbahagia, dan kalau perlu itu berbanggalah. Kalau perlu itu berbanggalah. Ada saatnya kita perlu berbangga apabila kita itu dicela atau dihujat. Nah, pada hujatan itu dari Birawa Tantra itu kan merupakan sesuatu yang nggak pas sama sekali. Setelah zaman Majapahit barulah ada Birawa Tantra, itu lucu banget itu. Nah, kalau cerita yonine tanah Jawa, kembali lagi yoni atau keistimewaan tanah Jawa, saya katakan hendaklah kamu bersyukur, berbangga kalau perlu, karena memang istimewanya itu sesungguhnya luar biasa. Tapi tidak mau diistimewakan, itu juga luar biasa kan. Data yang telah ada, fakta maksudnya, bukan data ya. Kalau data itu tertulis, tapi kalau fakta yang telah ada. Pernah ada yang berpikir, pernahkah ada yang mau berpikir, mengapa seluruh petilasan atau bahkan makam wali kalau itu ada di bumi Jawa sebelah belahan utara ini loh. Dari mulai Serang Banten sampai dengan Ampel dan Tau itu kan di Jawa bagian utara. Ada nggak ini yang pernah berpikir? Yang pernah merasiokan? Lalu kenapa tidak ada yang di sebelah selatan? Lalu kenapa Pajang bisa berdiri juga di sebelah selatan? Mengapa? Sebab itu adalah sebuah kat atau sebuah batasan bahwasanya kalau merujuk kepada perjanjian Sabto Palon dengan para wali, kamu bisa bergerak tapi jangan di sebelah selatan dah. Ini wilayahku, ini untuk mengembangkan spiritualku, itu loh. Jadi tidak mungkin namanya makam Sunan Kalijaga berada di Parangtritis atau ini hanya ngoyo-woro saja begitu. Nah, terkait lebih lanjut yang namanya yoninya tanah Jawa itu sesungguhnya sangat istimewa dari jauh sebelum adanya dihuni manusia, sehingga bisa menurunkan wahyu yang namanya wahyu Lokananta ini. Makanya itu gamelan ada di Indonesia. Konon cerita ada sebuah, kalau dalam umum itu Atlantis yang hilang apa ya, tumbuhnya ini sebelum Aji Saka itu datang ke Indonesia, nggak ada ini cerita Sasubakir. Masa tahun 75 aja nggak ada cerita Sasubakir. Ini saya anggap pada cerita baru, kalau boleh saya ngomong kasarnya, yang nggak ada diada-adakan gitu.
Dulu yang ada itu yang bisa menghuni tanah Jawa itu hanyalah Jaka Sengkala atau Aji Saka, yang lalu kemudian menurunkan tulisan Jawa, huruf Jawa yang harus ada sandangannya. Apabila tidak disandangi, huruf Jawa ini nggak hidup, nggak bisa bunyi maksudnya. Jadi ketika ada sebuah Atlantis yang hilang ini merupakan sayembara dunia, ini terkait dengan turunnya Indang Dunia ini. Tapi kalau diceritakan ke sana jauh ya. Kita petikannya saja. Siapa yang bisa menghuni? Lah, di sini tes engine-nya, ibaratnya di tesnya Indang Dunia ini, ketika disuruh bertapa, Sang Hyang Atogo bertapa di bumi dengan cara membuat patung agar dianggap tapa, tapi membohongi dirinya, dia masak, lalu dia makan. Oh, berarti ini pikirannya yang mengindangi pikir itu, sehingga tidak kuat menghuni tanah Jawa kan. Terus lagi Ki Ismoyo Jati ini yang bertapa dengan pasrah pandum sumbende marang takdir. Nah, ini pasrah pandum sumbende marang takdir artinya terserah Gusti Allah itu. Terserah yang murping dumadi ini bertapa dengan mengolah rasa. Nah, itulah baru yang kuat menghuni tanah Jawa ketika itu bumi itu akan dihuni oleh manusia. Ketika bumi itu akan dihuni oleh manusia setelah terjadinya pertumpahan darah. Kalau nggak keliru itu Habil Qabil apa ya, yang dibunuh itu, yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh itu Qabilah itu. Pertumpahan darah di bumi ini akhirnya, maaf kalau boleh saya ngomong, mengapa Saudi Arabia sana, Afrika sana, ya, itu tanahnya panasnya juga luar biasa, ya, terus ditanami apa-apa itu nggak tumbuh. Nah, kok yang tumbuh ini yang akan disuburkan, yang disuburkan ini di belahan sini. Ini terkait dengan kutukan pertumpahan darah pertama dari Yang Maha Kuasa ini, dari singgawe urip lah cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau istilah dari Tuhan Yang Maha Esa. Lah ini terjadi pertumpahan darah sehingga digeserlah surga ke arah selatan, ke kutub selatan caranya, ke arah selatan. Nah ini sayembara yang bisa menghuni. Yang bisa menghuni ini adalah orang yang ngulah rasa. Makanya kalau orang Jawa itu yoninya itu adalah dalam ulah rasanya itu, dan tetap indahnya adalah Ki Ismoyo Jati atau Kaki Semar Bodronoyo, atau setelah Majapahit ini Kaki Sabdo Palom. Yang namanya makam wali di sebelah utara itu adalah merupakan batasan. Nah, ketika ada Syekh Jumatil Kubro yang katanya itu menundung jin setan pada lari ke selatan semua menjadi Kanjeng Ibu Ratu Kidul, ini berbeda jauh dengan ketika ada turunnya Wahyu Gagak Kemprit. Wahyu Gagak Kemprit ini setelah Majapahit itu barulah, hei engkau yang akan meneruskan ini, ada Kebo Kenongo, ada yaitu terus Kebo Kenongo menurunkan Sultan Hadiwijoyo itu Pajang. Kamu adalah hanya keraton Pajangan dan kamu tidak bisa menghubungi saya. Tapi Ratu Demit kedua setelah saya adalah sesungguhnya nenekmu. Nenekmu ini Ratu Kidul ini kan kalau dalam sejarah Jawa ini Joko Tarub yang mengawini bidadari di bumi, sehingga bidadari itu kembali ke langit itu nggak boleh karena sudah ambon manusia, sehingga turun lagi ke bumi menjadi Kanjeng Ratu Kidul. Jadi yoninya tanah Jawa ini adalah dari tingkatan Sang Hyang, dari tingkatan Dewata Sang Hyang sampai dengan Betara ini, dan para demit ini memang di sini, tapi demit ini demit yang apa? Yang takwa, ibaratnya jin, cara ayatnya sana itu jin yang takwa, Semar Badranaya ini. Sehingga yoni tanah Jawa sungguhnya adalah yoni yang maha dasar, taruhlah kelebihannya, kesaktiannya sehingga bisa membuat Borobudur, membuat Prambanan ini bukan nggak main-main, sudah diakui keajaiban dunia juga kan Borobudur.
Sehingga yoni tanah Jawa ini memang luar biasa untuk hal-hal yang bersifat bil goib, yang tidak disangka juga bahwasanya Kertanegara, negeri yang kecil, bisa mengalahkan Cina. Nah, untuk itu janganlah pada berani-beranilah menyentuh, ibaratnya merendahkan, ngicek-ngicek. Kita juga tidak mau ditinggikan, tapi janganlah merendahkan dengan topik-topik agama ini. Kalau saya ngomong sebab kita itu bumi Nusantara, bumi Jawa khususnya itu tuan rumah seluruh agama, sehingga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa di-flashbackkan bahwasanya ada keunikan atau keistimewaan baru yang melebihi. Nah, ini kata tanda saya, yang melebihi dari budi pekerti luhur, budi pekerti yang luhur, maksudnya dari trah tumetrah ing tanah Jawa ini. Jadi yoninya itu adalah trah tumetrah ing tanah Jawa ini adalah jin yang takwa, nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya tidak mengatakan jin, bacanya bil goib, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang siap mengembali manusia yang telah diemong turunan Aji Saka. Jadi kesan moralnya, jadi berbahagialah, kalau perlu berbanggalah, bersyukurlah. Bumi Jawa ini adalah bumi yang tidak sembarangan. Nusantara ini, taruhlah sebagai pemangku Nusantara ini kan Jawa. Nah, janganlah engkau rendah hati. Rendah hati boleh, janganlah engkau pesimis, maksud saya. Rendah hati itu justru wajib. Janganlah engkau rendah diri. Berbahagialah, bersyukurlah menjadi keturunan putra putri Kerajaan Nusantara ini, sehingga dengan harapan bisa melestarikan budaya Adiluhung. Boleh kamu memeluk agama ya, tapi janganlah meninggalkan budaya Adiluhung, sebab kamu dasarnya orang yang sudah berbudi pekerti luhur sebelum agama itu masuk ke Nusantara. Saya rasa demikian, yoninya tanah Jawa adalah bil goib yang betul-betul siap mendukung kemuliaannya manusia, kekuatan gaib yang bisa menempati surga dunia ini, yang bisa mendukung kemuliaannya manusia. Niat luhur, wahyunya adalah ibaratnya Wisnu Nusantara ini. Makanya setiap pemimpin itu mestinya harus menggali ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.